adanya granat, peluru 100 butir dan pistol. Itu seperti apa awal mulanya, Pak? Kita pulang, ternyata anaknya bilang di rumah ada senjata. Saya tanya, Eri, kamu kenapa jahat dengan saya? Kenapa saudara kamu itu sampai mati seperti itu kamu santet? Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Lihat sendiri tuh. Ini bom meninggal. Ini perbuatan dukun. Sakit. Dah, selesai itu aja. Tobat. Ini adalah detik-detik warga Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan menggerebek rumah Heriadi yang diduga seorang dukun. Penggerebekan ini dilakukan lantaran warga merasa resah akan keberadaan praktik perdukunan yang dilakukan oleh Heriadi. Saat itu di dalam rumah Heriadi juga ditemukan foto-foto yang telah ditusuki jarum dan dicoret-coret dengan menggunakan spidol merah. Mulai dari foto tetangganya hingga kerabatnya. Hal ini memperkuat kecurigaan warga bahwa Heriadi selama ini melakukan praktik perdukunan. Tak hanya itu, warga juga menemukan beberapa pucuk senjata api dengan puluhan peluru dan granat di dalam rumahnya. Tim Gegana Polda Metro Jaya pun segera melakukan penyisiran di setiap sudut rumah Heriadi. Hasilnya, polisi menemukan 2 senjata api jenis revolver dan defender, 2 buah magasin, 6 butir peluru revolver, 2 dus peluru kaliber 6,35 mm berisi 18 butir, 2 dus peluru kaliber 7 mm berisi 41 butir, 2 dus peluru kaliber 9 mm berisi 19 dan 25 butir, serta 1 buah granat nanas aktif. Salah satu warga menuturkan bahwasannya penggerebekan ini sebenarnya berawal dari laporan mantan istri Heriadi. Kita mengungkapkan mantan istrinya itu bukan istrinya. Hingga mengungkapkan ada foto-foto yang sangat mencurigakan. Terus juga foto-foto itu akhirnya disawarahin di masyarakat bahwa fotonya itu janggal gitu. Ada foto yang di semua hampir ada 20 mungkin 20 apa 30 gitu foto yang akhirnya juga sekarang buat bukti di kepolisian bahwa itu ada kejadian yang janggal yang menyangkut ada yang mengatakan ini santet. Kini, Heriadi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api. Yang penemuan senjata api yang saat ini ditangani oleh penyidik Polsek Ciputat Timur untuk perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan, kemudian setelah digelar perkara, saat ini sudah dijadikan tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputat Timur. Untuk menyimak lebih jauh kasus temuan foto misterius dan senjata api disertai granat aktif di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan, tim AB Plus menemui tetangga tersangka yang tinggal begitu berdekatan. Kepada kami, Imansyah menceritakan bagaimana keseharian tersangka Heriadi di lingkungan rumah dan temuan foto Imansyah yang sudah rusak ditusuk-tusuk jarum serta dicoret tinta merah. Imansyah pun menaruh curiga jika sakit yang dideritanya selama ini berkaitan dengan foto yang ditemukan di rumah Heriadi. Dia diusir dari rumah itu, dari rumah Nit, samping rumah ya. Diusir, ya dia minta tolong sama tetangga. Dia mau bersih-bersih, barang dia mau bawa gitu kan. Ya udah, kita bantu. Pas bersih-bersih, ternyata ada satu tempat yang nggak pernah istri juga tahu. Walaupun dia satu rumah, dia nggak tahu ini karena istri juga nggak banyak itulah sama suami. Akhirnya dibuka lah itu box itu, isinya foto-foto. Nah, kan dia juga foto siapa nih? Nah, pembantunya udah dibuang deh. Gitu. Pas mau dibuang, Pak Haji Abdullah, loh ini ada foto saya.
waduh tuh ada foto Iman nih gitu. Akhirnya foto diseleksi lah. Ini foto si Anu, foto si Anu. Dia kasih tahu dong, ini foto maksudnya apa, kok mukanya pada hancur. Udah kena apa? Tusukan-tusukan gitu kan. Nah, akhirnya gimana nih caranya? Ya, kalau kita babi buta, ya kalau darah-darah mana udah habis kan. Tapi kan saya pikir kita ini tetangga, kita udah kayak saudara, ayo deh kita ke sana. Tuh. Akhirnya kita ke sana nih. Wah, nungguin tuh dia kan. Semua udah masuk. Cuma kita juga jaga, jangan sampai ribut. Ya kita panggil lah petugas. Mengetahui ada temuan foto misterius di rumah Heriadi yang belakangan dikenal sebagai dukun santet, salah satu anggota keluarga Heriadi memanggil 20 orang yang ada di dalam foto tersebut. Di hadapan sejumlah warga, Heriadi mengaku akan bertobat. Namun tak secara gamblang, Heri mengakui jika foto-foto yang ditemui sebagai sarana praktik perdukunan. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Ini udah sendiri tuh. Ini gua meninggal. Ini buatan dukun. Sakit. Nggak ngaku kan, nggak. Maksud Abdullah, udahlah akuin gitu, biar paham nih orang gitu. Ini santet loh, ya kan? Bini gue meninggal nih, Jahatin semua. Udah tutup, tobat. Bikin pernyataan tobat selesai. Udah selesai itu aja, tobat. Bisa begitu. Jangan sampai dia pada sakit lagi ke saya. Ya ada. Enak aja kalau ngomong nggak ada. Tuh fotonya, kasih lihat tuh fotonya. Foto istrinya. Foto istrinya. Diam aja tuh dia, diam. Udah, tobat aja, akuin ini apa gitu. Masih nggak mau juga. Sampai, wah adiknya nih, ini adik lu nih. Nah, ini ada istri gua lu giniin. Termasuk guanya, maksudnya apa gitu. Ada di foto itu, di berkas di box itu ya. Terus ada sepupunya juga, saudara nih. Dia juga ya, dia mah tambah bingung karena dia juga nggak punya salah apa-apa. Masih juga masih nggak mau juga. Udah, hanya saya ngotot. Ini apa lo? Lu maksudnya apa sama gua? Gua nggak punya salah sama lu. Ini semua foto jadi bingung. Sebab ini kan udah jelas hubungan dengan santet. Nah, ini udah ini juga lah dia. Udah, aku katanya ya apa? Cuma dinginin doang katanya. Kan ngaku berarti. Kan betul-betul dia guna-guna ini orang semua. Supaya apa maksudnya? Ya, supaya diem. Nggak banyak ngomong katanya. Udah, bikin pernyataan. Oh nggak usah, nggak bisa bikin pernyataan. Sewaktu-waktu ini semua yang dipoto ini, sekian begini, kalau sampai terjadi apa-apa, pelakunya lo. Gitu. Berbicara nggak Pak, si pelaku ini sejak kapan mengumpulkan foto-foto itu Pak? Itu nggak ditanya seperti itu. Intinya orang udah emosional. Bayangin, Ustadz, imam masjid ini kan masjid dia. Masih di itu juga. Ada kiai masih di lingkar-lingkarin fotonya. Nah kan, tapi orang gila ini mah. Udah, ya kan enggak apa ya kalau Ustadz ada saudaranya juga tuh material Haji Upi ya sama ya DKM masjid sama. Nah kan jadi orang makin apa? Oh, ini datang itu. Nah, aku tuh yang ada Ustadz Egi. Dia itu malah dia bilang dia berobatin penyakit itu sampai habis mobil 2. Ya kan untuk berobat ini apa ini gitu kan. Dia juga nggak tahu pas ada itu baru. Dia biasa memang ngobatin orang. Ya kalau emang cerita santet kan begitu. Mendobatin akhirnya mental gitu. Cerita Egi itu ya Ustadz. Nah, akhirnya dah dengan cerita dia mau bikin perjanjian, ada perjanjiannya juga kita pegang tuh. Ya udah selesai, kita udah balik lah gitu. Untuk yang cerita santet ya itu. Nah, di rumah itu kan di box yang Bapak tadi ceritakan ada foto Bapak yang sudah dilingkari Pak ya. Ya di luar percaya atau tidak, istilah santet itu
terdengar lah Pak ya. Iya. Nah, ada nggak yang Bapak rasakan atau misalkan mengeluh sakit atau apa gitu Pak? Ada orang nurunin barang di masjid nih gitu ya, dia nggak suka, itulah gua tembak lu. Saat mengetahui foto Iman Syah ditemukan berada di kamar Heriadi dalam kondisi sudah ditusuk jarum, dirinya kaget bukan kepalang. Iman Syah merasa dirinya tak pernah ada masalah dengan Heriadi. Sejenak, Iman Syah pun merenung apakah penyakit yang dideritanya selama ini berkaitan dengan temuan foto tersebut. Memang kalau dibilang kita sakit, ada ya. Kok kita baru biasanya sekian fisik tuh masih enak, ini ada lemah. Ini tapi dengan cerita ini ketahuan, ini saya sembuh. Ini saya nggak bisa begini nih. Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Ini timbul nih yang ini. Tapi ya maaf, hilang saya. Ya udah nggak ada. Kayak asam urat gitu kan. Ini bisa. Awalnya sakit Bapak sebelum itu? Emang nggak bisa begini, nggak bisa ini. Tapi alhamdulillah kok. Ya mungkin terbuka deh ya kali ya. Emang oh ya udah alhamdulillah. Itu aja buat saya sih. Sembuh ya. Nah, hubungan tetangga di sini Pak dengan tersangka ini seperti apa sih Pak? Kan tadi saya bilang, kalau hubungan ya mungkin tetangga sih tahulah dia mungkin arogan apa pada tahu. Tapi ke saya sih masih Magur. Ya ini biasa karena kan dia sama saya mah pas saya pindah di sini ya main sama saya. Cuma memang kalau setelah ketahuan begini, biasanya sih orang yang punya santet itu biasanya tuh jarang tidur. Tapi benar, dia itu jam 2, jam 3 tuh masih ayo aja jalan. Ya kita kan nggak tahu cerita itu, mungkin lagi nggak usah tidur atau apa gitu. Tapi saya perhatiin, iya juga. Aktivitas sehari-hari Bapak lihat seperti apa Pak tersangka ini Pak? Biasa, nggak ada. Cuma ya ada cerita itu, tapi saya nggak pernah lihat. Dia misalkan ada orang nurunin barang di masjid nih gitu ya, dia nggak suka, itulah gua tembak lu. Pernah ada ucapan itu? Iya bukan ucapan, itu memang ucapin dan sampai katanya ada pistolnya. Ya saya hubungin itu. Ya dulu gini, tapi kan takut keluarga mah, ya kan? Ya maksudnya entah buat saksi apa ya udahlah. Sampai waktu itu ada pembuatan ini, itu masjid tuh, itu malah itu sampai buang senjata. Lepasin senjata Iya, Pak? Ya itu kayaknya orang yang tahu setelah di itu takut, ya gitu bingung. Ya susah itu ngungkap gitu susah. Lu berani ya ngomong gitu. Tapi orangnya Haji Heri ini baik. Di mata saya baik. Di box itu foto-foto siapa saja Pak? Banyak. Jadi Ratusan itu. tetangga dan keluarga Pak? Tetangga, keluarga ya. Saya bilang cuma imam masjid, kiai masjid. Itu kita pikir waduh ini bingung kita. Semua juga teman gimana kok? Yang juga nggak ngerti ya kan? Ya berarti memang manusia ya sifat manusia itu kita nggak tahu. Nah, ini kan bisa dibilang dikenal dukun lah ya. Pernah nggak Pak ngelihat ada orang berobat atau apa gitu Pak? Nggak ada. Kalau itu sampai ke situ dia nggak. Mungkin isu-isu bahwa oh Pak Haji Heru bisa ngobatin gitu? Nggak ada. Nggak. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Itu jadi, tapi dia ngakuin kan bahwa itu berarti ngakuin. Tapi untuk orang datang ya mungkin setelah dia pindah di rumah yang istri muda itu mungkin di situ kali. Nah, mungkin ya. Soalnya kemarin nih kata Haji Abdullah itu ada itu apa? Tempat menyan. Ada telur, ada apa gitu. Praktik perdukunan apa ya? Itu baru kemarin tuh Pak Haji Abdullah dapetin itu. Itu disimpan di dalam kamar juga Pak? Menurutnya begitu. Saya malah belum tahu yang itu.
selanjutnya ketemuan adanya granat, peluru 100 butir dan pistol. Itu seperti apa awal mulanya, Pak? Ini kita pulang dari sana, ya mungkin dianggap udah aman lah, dia istirahat ya tuh. Kita pulang, ternyata anaknya bilang di rumah ada senjata. Kebetulan polisi ada. Nah, polisi bilang, wah itu harus lapor dulu. Ya anaknya ada kan, lapor. Itulah ke rumah, cek di mana, di sini. Ada senjata, 2 pucuk. Nggak tahu saya jenisnya apa sih, kita awam lah itu. Akhirnya dibawa si pelaku, si pemilik dibawa juga ke ke polsek. Ceritanya mungkin ada pertanyaan, ini mungkin ada lagi untuk peluru atau apa. Dia bilang nggak ada, ya udah bawa ke sini. Ternyata malah ada itu apa, granat. Kan makin bayangin rumah saya nempel. Ya kan? Kalau cerita emang ada di pantat kita itu bom. Katanya bom aktif. Ini aktif. Makin gereng dong kita sebagai, waduh kalau kenapa-napa. Cucu pada tinggal di sini ya kan. Ledak. Iya, itu yang kita, astagfirullah ya Allah ini. Kalau perilaku dia baik. Cuma ada cerita dia arogan di mana, itu kan cerita. Saya juga, oh dia suka nodongin pistol apa itu. Akhirnya dari bom, besoknya ternyata ada gegana masuk, gegana. Kita kaget, oh, gegana masuk lagi ke rumah ini, masih ketemu lagi peluru. Nah ini jadi, waduh ini berarti ya kan gegana juga nafsunya mungkin, kok bisa banyak barang ini kan ya kan itu barang bahaya. Akhirnya semua rumah yang dicek semua, ya katanya sih aman. Menurut aman, tapi ada lagi katanya satu lagi, tapi jenis senjata tuh. Ya kan kita sih nggak ikutin yang itulah, nggak ya, maksudnya kita pikir urusan yang tadi foto aja ya udah ngaku apa ya, tapi ternyata itu semakin ya kan ngilu. Kita bertetangga ada barang-barang kayak gitu. Ada omongan nggak Pak, itu senjata dari mana, dari pelaku Pak? Kalau pelaku itu kan sudah di ranah kepolisian, ya, mungkin ada kali pengakuan di sana, tapi ke kita belum dikasih kabar. Mungkin ada background, ada keluarganya yang dari angkatan atau gimana mungkin Pak? Cuma, ya kan pada nanya dulu orang tuanya apa sih gitu. Pernah ada ya adiknya ya cerita, Pak, dulu zaman itu tahun 60-an entah 50-an itu dia itu ikut mungkin dulu tentara apa ya disebutnya. Ya, tapi setelah itu udah nggak ada lagi kata dia sih, nggak ada. Tapi kalau ini dibilang punya papi, waduh nggak paham ya, masa ya papi punya gituan, itu menurut adiknya gitu. Tapi dia mungkin pengakuan di polisinya kita belum tahu. Gitu. Ini surat pernyataan pengakuan ya, yang sudah dibuat pelaku santet. Enggak, dia nempel di badan. Sudah dibuat. Ada tanda tangan dia. Ini ada fotonya dan ini ada jarumnya. Kalian jarum.